Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di pertemuan ketiga ini, saya akan melanjutkan membahas mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di pertemuan kedua kemarin, kita sudah mengenal tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian secara singkat tentang bagaimana seorang anak usia dini dipandang di sebuah masyarakat di masa lalu. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang hakikat perkembangan sepanjang rentang hidup atau lifespan development yang terjadi pada setiap manusia di dunia. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan ini. Baik. Jadi, teman-teman kemarin sudah memahami bahwa yang dinamakan dengan perkembangan adalah perubahan yang terus-menerus terjadi sejak masa konsepsi hingga tutup usia atau meninggal. Masa konsepsi, kemarin teman-teman juga sudah mengenal ya, bertemunya antara sel sperma dengan sel telur yang terjadi pada rahim seorang wanita. Dari situ kemudian perubahan terus terjadi dari gumpalan darah sehingga menjadi seorang calon bayi atau kita sebut dengan janin ya. Kemudian ketika lahir menjadi seorang bayi, seorang anak, kemudian berkembang menjadi seorang remaja, seorang dewasa, kemudian lanjut usia hingga kemudian tutup usia. Nah, di psikologi perkembangan kita mempelajari perubahan-perubahan ini ya, karena di setiap fase, di setiap tingkat usia ini pasti mempunyai karakteristik masing-masing begitu. Oke, kemarin sudah disinggung juga tentang pengertiannya ini ya, tumbuh kembang. Pertumbuhan itu kaitannya dengan perubahan-perubahan dalam besar, jumlah, ukuran organ individu, dan biasanya dapat diukur atau mempunyai alat ukurnya sendiri. Seperti ukuran berat itu kita bisa pakai timbangan. Ukuran panjang ada alat ukurnya ya, seperti meteran. Kemudian besar lingkaran kepala juga sama. Nah, semua hal ini perlu proses pemantauan yang tepat. Jadi di setiap tingkat usia kita punya standar ukurannya masing-masing ya. Misalnya di usia 1 tahun mestinya tingginya sudah mencapai berapa sentimeter, beratnya berapa kilogram seperti itu. Kemudian untuk perkembangan ini berkaitan dengan bertambahnya kemampuan atau skill ya dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya psikologis ya biasanya atau mungkin tidak bisa teramati secara langsung. Pengamatannya harus secara lebih simultan ya, lebih terus-menerus begitu. Oke. Nah, apa itu yang disebut dengan aspek-aspek perkembangan? Karena ketika kita mengamati sebuah perubahan, pasti kita harus tahu ya apa yang kita amati. Nah, ini disebut dengan aspek-aspek. Aspek-aspek perkembangan pada manusia sendiri ini mencakup unsur-unsur yang ada pada diri manusia ya, yang membuat manusia tersebut itu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya unsur kognitif yang kaitannya dengan cara berpikir, mengolah informasi, menyimpan memori, kemudian mempersepsi, kemudian memberikan perhatian pada suatu informasi. Nah, itu masuk di ranah kognitif. Kemudian kita juga punya unsur biologis atau psikomotor. Ini kaitannya dengan raga atau kemampuan gerak ya. Jadi kita punya kemampuan untuk bergerak, berlari, menulis, kemudian berjalan. Nah, ini masuk pada aspek psikomotor. Kemudian aspek sosioemosional, ini kaitannya dengan afektif ya, atau perasaan. Jadi kita bisa merasa empati, sedih, gembira, senang, marah, itu masuk dalam aspek sosioemosional.
Kemudian aspek yang lain kalau di lembaga PAUD itu bisa juga membahas dari sisi moral keagamaan. Jadi sisi religiusitas yang dikembangkan pada anak usia dini. Nah, apa sih tujuannya mempelajari perkembangan pada seorang anak ya? Yang pertama, supaya kita punya gambaran potensi peserta didik. Kita memiliki bayangan apa yang bisa dikembangkan dari seorang peserta didik ya, sesuai dengan usianya maupun tingkat kemampuannya begitu. Sehingga ketika kita punya gambaran peserta didik punya potensi tertentu, kita bisa menyusun strategi-strategi ya, bagaimana agar mencapai kemampuan maksimal dari peserta didik tersebut. Kemudian dapat mengembangkan dan menempatkan peserta didik sesuai potensi ya. Jadi stimulasi yang kita berikan pun itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian merespon peserta didik dengan tepat ya, karena dalam psikologi kita mengenal istilah namanya individual differences. Jadi kita meyakini bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu beda. Mereka punya keunikannya masing-masing gitu ya, sehingga terkadang ketika merespon pun harus sesuai dengan kemampuannya tersebut ya. Kemudian mengenali adanya penyimpangan. Nah, ini juga penting karena dalam mempelajari perkembangan kita akan tahu tentang pencapaian-pencapaian standar di usia-usia tertentu. Sehingga ketika kita mengamati seorang individu ya, contohnya mengamati peserta didik kita atau siswa kita akan mencoba mengevaluasinya berdasarkan capaian standar yang harusnya sudah dimiliki pada anak di usia tersebut. Ya, misalnya di usia 2 tahun, seharusnya anak sudah mulai bisa berbicara dengan merangkai sebuah kalimat. Nah, kita amati apakah peserta didik kita atau siswa kita sudah bisa mencapai kemampuan tersebut, gitu. Sehingga jika misalnya ada banyak yang kemudian belum bisa tercapai, nah ini bisa menjadi tanda ya bahwa perlu ada tindakan lebih lanjut. Kemudian mengetahui keterkaitan di sepanjang rentang hidup peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan keberlanjutan karena dari masa konsepsi tersebut sampai tadi ya tutup usia itu semuanya saling terkait. Jadi tidak terpisah-pisah gitu ya. Jadi apa yang sudah dicapai di masa anak-anak ini akan berlanjut atau mempengaruhi kemampuan individu tersebut dalam mencapai kemampuan-kemampuan lain di usia remaja maupun dewasa gitu. Nah, potensi manusia itu sendiri ini dapat kita lihat dari beberapa hal berikut ya, terkait dengan IQ atau intelligence quotient-nya, berkaitan dengan kecerdasan, berkaitan dengan kemampuan emosi, kemampuan spiritual, dan kemampuan menampilkan dirinya secara proporsional. Jadi ini adalah potensi-potensi yang kemudian bisa dikembangkan ya pada diri anak. Nah, apa sih yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada seorang individu atau seorang anak? Ini ternyata ada beberapa hal ya, tidak ada faktor tunggal yang kemudian sangat mendominasi ya, artinya dia sangat kuat sehingga faktor yang lain tidak punya kemungkinan untuk mempengaruhi. Nah, di sini ada 3 ya, jadi ada pengaruh nature, nurture, dan maturasi. Nature ini berkaitan dengan gen atau keturunan ya, bisa juga kita sebut dengan bawaan lahir. Jadi di dalam diri individu itu sendiri sudah tertanam gen ya yang didapatkan dari orang tua sebelumnya, dan itu mempengaruhi aspek-aspek tadi ya, baik kognitif, afeksi, psikomotor, moral, dan sebagainya. Artinya itu dibawa anak sejak lahir, dan itu memang sudah tertanam dalam diri individu tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah nurture. Nurture ini kaitannya dengan pola asuh, lingkungan gitu ya, pendidikan. Jadi pengaruh-pengaruh eksternal
yang terjadi atau yang dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah ada di dunia gitu ya. Artinya pengasuhan orang tua, kemudian adanya teman sebaya, masyarakat, di sekitar si anak itu. Nah, itu juga memberikan sumbangan terhadap perkembangannya. Kemudian maturasi ini kematangan, karena individu manusia itu kan makhluk biologis ya, di dalamnya terdapat fungsi struktur biologis. Nah, ini struktur fungsi biologis itu akan menjadi matang ketika sudah sampai pada usianya. Seperti kematangan otak itu kan akan mengikuti dari usianya ya. Sehingga faktor maturasi ini juga sangat penting. Ketika sel-sel otaknya belum cukup matang, maka pada kemampuan-kemampuan tertentu dia belum bisa mencapai. Tapi kalau sudah sampai di usia-usia matang, contohnya misalnya di usia produktif itu kan ketika sel-sel reproduksinya itu sudah matang ya, jadi sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah pada laki-laki. Nah, itu berarti sampai di usia matangnya, dan itu akan mempengaruhi perkembangannya yang lain. Oke. Nah, fokus perkembangan anak usia dini yang biasanya dibahas di lembaga PAUD ya. Ini ada aspek fisik motorik, sosioemosional, bahasa, kognitif, moral agama. Teman-teman akan belajar lebih lanjut tentang hal ini di kurikulum PAUD ya, nanti di semester-semester selanjutnya. Nah, terkait dengan perubahan tersebut atau perkembangan, ini setiap tahap itu punya tugasnya yang kita sebut dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu didefinisikan oleh Haviger sebagai pengetahuan, keterampilan, fungsi-fungsi atau sikap yang harus dicapai individu pada suatu tahap kehidupan dalam rangka penyesuaian terhadap tugas-tugas yang lebih berat. Istilahnya kalau orang sekolah ini PR gitu ya. PR untuk mencapai kemampuan kognitif, psikomotor, atau aspek-aspek yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar di tahap berikutnya itu dia bisa lebih mudah dalam menyesuaikan dengan PR yang lain. Jadi ini berkelanjutan. Misalnya seorang anak di usia 6 tahun, usia tahun gitu ya, itu mereka punya PR sendiri yang harus diselesaikan. Kalau tidak selesai gimana Bu? Kalau tidak selesai artinya dia mempunyai PR yang tertunda, dan ini bisa membuat pencapaian di tugas berikutnya di usia yang lain itu juga kesulitan. Analoginya kalau misalnya matematika ya, kalau misalnya dalam matematika teman-teman harus bisa penjumlahan dulu nih. Kalau misalnya penjumlahan aja belum bisa misalnya, nah itu untuk memahami atau menguasai perkalian kan tentu akan kesulitan ya, karena penjumlahan sendiri menjadi dasar dari perkalian tersebut. Gitu. Nah ini sama seperti tugas perkembangan, jadi harus selesai di tahapan tertentu kemudian beralih ke usia yang lain. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penguasaan tugas tersebut ini sebagai berikut ya. Yang menghalangi tercapainya penguasaan tugas perkembangan itu tingkat perkembangan yang mundur atau tidak sesuai. Yang membantu adalah tingkat perkembangan yang normal atau diakselerasikan atau sesuai dengan usia pada umumnya. Kemudian yang menghalangi lagi, tidak ada kesempatan bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan. Jadi tidak ada stimulasi, tidak ada orang yang membimbing gitu ya, membantu anak untuk mencapai perkembangan tersebut. Sementara ketika ada orang yang membimbing, memberikan stimulasi, nah itu bisa membantu individu untuk menguasai tugas perkembangan tersebut. Selain itu, ketika tidak ada motivasi dari orang lain atau dari diri sendiri, maka perkembangannya juga bisa terhambat. Sementara kalau ada dorongan, diberikan motivasi, apresiasi dan sebagainya, ini bisa membantu mencapai perkembangan.
Kemudian kesehatan yang buruk ini ternyata juga bisa mengganggu perkembangan ya. Bayangkan kalau misalnya ada seorang anak yang sering sakit, sering tidak masuk sekolah, tentu dia akan banyak tertinggal informasi dari teman-temannya yang lain. Tapi kalau kesehatannya baik, tidak ada cacat fisik, dia sering hadir di sekolah misalnya untuk mendapatkan stimulasi. Nah, ini informasi yang didapatkan sesuai dengan yang semestinya. Kemudian cacat tubuh ini juga akan menjadi salah satu penghambat ya, karena ada penyulit gitu ya. Kemudian kecerdasan yang tinggi ini akan membantu dalam perkembangan anak. Kemudian tingkat kecerdasan yang rendah ini akan menghalangi ya, sementara survival yang dimiliki seseorang punya daya juang yang tinggi gitu. Nah, ini akan membantu anak ya dalam menguasai tugas perkembangan. Nah, tujuan mempelajari tugas perkembangan ini sebagai pedoman untuk orang tua atau teman-teman di sini sebagai calon guru untuk tahu apa yang harus diketahui pada anak di usia tertentu ya. Kemudian ini menjadi salah satu cara bagi guru untuk menyiapkan dan melatih anak atas kemampuan tertentu ya. Kemudian kegagalan memenuhi tugas perkembangan akan menimbulkan banyak problem di kemudian hari. Oleh karena itu perlu dilakukan stimulasi tadi ya, atau pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, supaya tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Oke, kemudian bagaimana kita tahu tugas-tugas perkembangan pada anak atau pada individu? Nah, kita butuh paham yang namanya periodisasi perkembangan. Di periodisasi perkembangan ini nanti kita akan tahu ya di usia berapa saja seorang manusia itu dibagi ya tahap-tahapnya, kemudian baru kita tahu tugasnya di sana apa aja. Periodisasi perkembangan itu bisa juga disebut dengan pembagian seluruh masa perkembangan ya dalam masa tertentu. Dengan paham tentang periode tersebut, maka kita akan lebih mudah ya tahu, bahkan juga memprediksi sifat-sifat serta kecenderungan seseorang dalam masa perkembangannya. Termasuk juga kita kenal karakteristiknya seperti apa. Kemudian setiap anak itu punya kehidupan yang dinamis ya, dan pendidikan yang diberikan kepada mereka seharusnya disesuaikan dengan keadaan kejiwaan mereka. Artinya setiap anak itu punya tadi ya keunikan, sehingga perlakuan yang diberikan pada anak itu disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Oke, secara umum periode perkembangan itu dibagi menjadi 8 ya, dari masa prenatal atau sebelum lahir, kemudian infant itu bayi, kemudian toddler anak-anak atau kita sebut dengan balita ya, kemudian childhood itu anak-anak biasanya sudah masuk di tahap SD ya, sekolah SD, kemudian adolescence itu remaja, early adulthood itu dewasa awal, middle adulthood itu di dewasa pertengahan, dan late adulthood itu di dewasa akhir. Nah, ini masing-masing punya tugasnya masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa lihat setiap rentang kehidupan dari awal sampai akhir manusia itu ternyata punya PR gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di Harlock, dia membagi lebih rinci lagi di periode perkembangan ini dari masa prenatal, kemudian saat sudah lahir pun masih dibagi lagi menjadi masa neonatal dan bayi. Kemudian kanak-kanak itu masih dibagi lagi menjadi 2 ya, kanak-kanak awal dan kanak-kanak akhir. Kemudian di masa remaja itu pun masih dibagi lagi ya menjadi masa pubertas, remaja awal dan remaja akhir. Sementara di masa dewasa ini dibagi menjadi 3 tadi ya, dewasa awal, kemudian dewasa tengah, dan dewasa akhir. Nah, teman-teman nanti silahkan mencari informasi tentang karakteristik pada masing-masing usia ini. Apa yang harus dicapai atau tugas-tugas apa yang harus diselesaikan di tahap-tahap ini. Oke, teman-teman, itu untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.